Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Jadi kali ini kita sedang memburu si bulu kucing dari surga. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini di bawah-bawah pohon bambu teman-teman, seperti ini ya. Ini tuh manfaatnya itu dia untuk menyuplai nutrisi dan air kepada tanaman. Oke, Mycorrhiza. Mycorrhiza ini sejenis fungi yang ketika dia berkontak dengan akar, maka dia akan menginfeksi akar. Jadi inangnya itu ya di akar-akar begitu. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi akar-akar seperti ini, akar-akar. Dia juga bisa tumbuh di selain akar ya teman-teman. Kayak begitu di busuk-busukan batang, daun, dan lain-lainnya. Karena dia sifatnya tuh invasif. Dia menginvasi. Nah, ini kalau udah berkontak dengan akar, maka dia akan menginfeksi. Jadi misalkan dia kena di batang akar, dia akan menyebar sampai ke seluruh akar. Dan dia menutupi akar itu. Sehingga akar itu lebih mudah untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Misalkan tanaman itu udah tidak lagi mampu untuk menyerap air di musim kemarau, maka mycorrhiza ini akan menyerap air dari dalam tanah, ditangkap ya, kelembaban itu ditangkap dan disuplailah kepada tanaman. Begitu pula nutrisinya. Nah, ini manfaatnya mycorrhiza karena dia menginang di akar-akar tanaman itu, menyeluruh. Nah, seperti itu. Makanya sangat penting sahabat tani mempunyai jamur mycorrhiza. Ya. Mycorrhiza untuk diberikan kepada tanaman sahabat tani semuanya. Nah, ini terutama menjelang musim kemarau. Ini cara pemberiannya nanti saya contohkan untuk sahabat tani semuanya. Nah, ini kita ambil, saya jelaskan dulu. Nah, ini di musim kemarau tuh sahabat tani, ini sangat membantu ya. Oke lah, sangat riskan ya musim kemarau. Mungkin sahabat tani bisa punya alkon ya, atau sistem irigasinya bagus. Jadi masalah seperti ini, misalkan nggak punya alkon, nggak punya juga sistem irigasi yang disiapkan oleh pemerintah misalkan ya, sehingga tanaman di situ tandus, kering, nggak ada suplai air. Nah, ini pemanfaatan ini sangat penting sekali. Sangat penting menggunakan mycorrhiza ini. Karena riskan tadi Pak. Misalkan di musim kemarau nggak ada air ya. Nggak ada air, jauh dari air. Nah, dengan pemanfaatan jamur mycorrhiza ini, ya akan sangat-sangat dan sangat membantu. Jadi tanaman yang diberikan mycorrhiza dan yang tidak, ini berbeda sekali. Karena kalau diberikan mycorrhiza ini, akarnya itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang tidak menggunakan mycorrhiza. Sehingga dia pencarian air itu lebih maksimal dan penyerapan air itu lebih maksimal. Misalkan tanaman biasa yang tidak dikasih mycorrhiza, dia hanya punya panjang 5 atau sampai 10 cm. Diberikan mycorrhiza ini dia bisa jadi sampai 2 kali lipat daripada itu. Sehingga saat dicabut pun agak kesulitan karena dia banyak akar. Nah, ini. Itulah penggunaan mycorrhiza. Nah, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, seperti itu. Kita akan ambil sahabat tani ya. Untuk saya contohkan, saya ambil sedikit dari sini. Oke. Ya. Ini kita akan contohkan untuk pemberian langsung ke tanaman. Oke, kenapa dia dijuluki bulu kucing dari surga? Karena bentukannya kayak begitu teman-teman. Dia merayap sampai ke kecil-kecil ini, teman-teman bisa lihat ya. Oh, ini kayak akar-akar gitu modelnya, tapi itu jamur sebenarnya, jamur mycorrhiza. Nah, di bawah-bawah itu teman-teman, lihat dia menginfeksi akar-akar tanaman bambu itu. Jadi tanaman bambu ini gak gampang mati di musim kemarau ya ini, karena ada keterlibatan mycorrhiza, salah satunya ya. Sehingga tanaman itu menjadi lebih kuat. Oke, langsung kita praktekkan ke tanaman sahabat tani. Kita let's go ke tanamannya.
Oke, saya contohkan satu pohon cabai, karena ini di pinggir pohon cabai kita ya teman-teman. Nah ini saya contohkan seperti ini ya sahabat tani. Jadi cara pemberiannya seperti ini. Kita gali dulu sedikit ya tanahnya. Oh, jamurnya ini kita gali dulu sedikit tanahnya. Oke, terus kita letakkan di sini. Terus kita tutupin pakai tanah kayak gini ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah ini oke, nanti dia terkena air, dia akan menginfeksi, langsung mencari jalan untuk menginang atau berdiam di akar-akar ya. Cara pemberian seperti itu ya. Kalau banyak ya silahkan gali keliling pohon ini, terus ditaruhlah keliling situ. Nah, cara memperbanyaknya ya gampang. Cara memperbanyak jamur mycorrhiza ini, teman-teman tinggal ambil nasi atau kentang rebus yang sudah dihaluskan, letakkan di dalam kardus ya, digumpal-gumpal atau dipipih juga nggak apa-apa. Masukkan dalam kardus, terus letakkanlah di dalam kardus itu nasi ataupun kentang rebus yang sudah dihaluskan. Setelah itu letakkanlah jamur mycorrhizanya. Oke, saya contohkan ya. Misalkan kita ambil saja, mohon maaf teman-teman, ini karena keterbatasan, ini demi ilmu buat teman-teman semuanya ya. Misalkan ini nasi yang sudah kita pipihkan seperti itu, kita tinggal meletakkan mycorrhiza di atasnya seperti ini. Masukkan dalam wadah ya. Saya lebih sarankan untuk menggunakan kardus, karena di kardus itu dia tidak mudah lembab ya, karena dia menyerap air, menyerap kelembapan. Jadi pakai kardus aja teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ini kotaknya segede, ya disesuaikan aja lah dipipih nasi kayak begini sesuai dengan sebesaran kotak ya tuh. Kemudian letakkan mycorrhiza di atasnya seperti ini. Saya sarankan untuk menggunakan nasi atau kentang yang baru direbus, yang masih panas, agar tidak terkontaminasi dengan jamur-jamur yang lainnya. Setelah dingin, maka letakkanlah mycorrhiza di situ dan tunggu sampai 3-7 hari. Ditutupin ya. Nah, di situ akan muncul mycorrhiza baru yang mulai menginvasi. Nanti biasanya dia merayap ke dinding-dinding kardus ya, bahkan ya. Dan dia tumbuh dengan banyaknya di atas nasi itu. Tinggal diambil, kemudian diberikan kepada tanaman. Nah, cara pemberiannya dimasukkan ke dalam tanah di sekitar akar. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, terutama di tanah yang sudah gersang-gersang seperti ini ya teman-teman, pecah-pecah seperti ini. Nah, dimasukkan ya, terus ditutupin, dibiarin seminggu sampai ya 2 minggu lah kurang lebih. Itu sudah mulai ada nanti yang menjalar masuk ke akar-akar, dan kemudian akan menyuplai air dan nutrisi kepada tanaman. Demikian sahabat tani video yang kita buat hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dulu, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.